Halo fans budaya, jumpa kembali dengan saya Lili Cahyandari dalam Isu Budaya. Isu budaya kali ini kita akan mengangkat tema tentang animasi Indonesia. Tentu saja animasi adalah bagian dari industri kreatif. Apa itu sebetulnya industri kreatif? Yaitu industri atau ekonomi yang dibangkitkan dari sektor kreatif. Jadi konten-konten kreatif yang dapat menghasilkan berdampak dari sisi ekonomi dan juga mengangkat banyak hal. Artinya bisa menggerakkan juga industri kreatif yang lebih luas. Contohnya kalau kita lihat dari sisi sektor industri kreatif ini tidak hanya satu produk, melainkan bisa produk yang lainnya. Contohnya film. Film merupakan media yang sangat lentur dan untuk bisa dikembangkan menjadi konten-konten kreatif yang lain. Contohnya film yang terkenal bisa dikembangkan lagi sisi yang lainnya. Misalnya dari merchandise ataupun juga seperti tidak hanya animasi, misalnya animasi membuat banyak sekali produk tambahannya, misalnya saja boneka atau juga gambar-gambar, poster-poster dan juga hal-hal lain, bahkan merchandise yang bisa dikembangkan lagi seperti halnya cangkir, tas, ya, dan lain-lainnya yang tentu saja akan menambah nilai ekonomi dari produk yang utama tadi dan juga merupakan bentuk promosi. Nah, bagaimana dengan produk animasi Indonesia? Indonesia tentu saja sudah sangat mampu membuat produk animasi dan kita akan melihat kilas balik bagaimana animasi Indonesia dari waktu ke waktu. Sebelumnya, kita akan kembali pada tahun 80-an, kemudian di tahun setelah tahun 2000, milenial, awal milenial, dan kemudian bagaimana hari ini. Ya, fans budaya, kita akan segera melihat kembali bagaimana sejarah industri kreatif Indonesia. Ya, fans budaya, kita akan kembali pada masa sekitar tahun 1980-an. Apa yang menarik pada masa itu? Tentunya yang sudah dilahirkan di masa itu dan juga besar punya masa kecil di tahun 80-an tentunya mengingat satu produk yang fenomenal dari bangsa Indonesia, yaitu produk film seri Si Unyil. Nah, film seri ini, serial ini cukup unik karena meskipun medianya adalah film, tapi yang ditayangkan adalah cerita boneka. Jadi film seri yang mengangkat cerita boneka dengan tokoh utama Si Unyil. Si Unyil ini anak SD, ya, dan waktu baru ditampilkan usianya mungkin sekitar kelas 4 atau kelas 5, dan dia berkawan dengan teman-temannya di kampung halamannya. Dan yang menarik adalah bagaimana lanskap Indonesia, perkampungan Indonesia itu ditampilkan dengan sangat cermat, meskipun medianya adalah cerita boneka yang digerakkan dengan tangan. Luar biasa, sangat membekas di dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Ditayangkan tahun 1980 dan Si Unyil ini tidak pernah membosankan di kalangan pemirsa Indonesia hingga sekitar tahun 1990-an akhir. Kemudian dialihkan lagi serial Si Unyil yang baru itu sekitar tahun 2000 hingga tahun
2003. Dan si Unyil ini kemudian dialihwahanakan lagi menjadi animasi. Jadi dari karakter si Unyil yang sudah membekas di hati anak-anak Indonesia hingga dewasa tentunya, dan kemudian dialihwahanakan lagi menjadi animasi di sekitar tahun 2016. Ini yang menarik karena ketika si Unyil menjadi animasi, tentu saja ada perubahan-perubahan dari peralihan media boneka tangan si Unyil menjadi animasi yang lengkap. Artinya postur si Unyil ditampilkan dengan sangat lengkap dari kepala hingga kaki. Tapi yang menarik adalah lanskap si Unyil itu meskipun dialihkan menjadi animasi tetap bertumpu pada lanskap kampung Indonesia. Nah, inilah kalau dilihat si Unyil ini usianya di Indonesia tentu saja sudah lebih dari hampir 50 tahun. Ya. Nah, bagaimana peralihan dari si Unyil sebagai serial cerita boneka ke animasi, dan apa yang menarik dari perubahan itu, kita lihat tayangan ini dulu.